Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Anuarta dengan NPM 213510196 dari kelas 7A mata kuliah Basis Data Dokumen dengan dosen pengampu Bapak Rizky Fadilah. Di sini saya akan sedikit memberikan presentasi hasil analisa dari video pembelajaran yang telah Bapak share, yaitu tentang Node.js dari video YouTube yang telah Bapak berikan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama ada pengenalan. Nah, apa itu Node.js? Node.js adalah sebuah runtime lingkungan atau runtime environment yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan JavaScript di sisi server, bukan hanya di sisi klien seperti pada browser. Node.js dibangun di atas mesin JavaScript V8 milik Google Chrome yang membuatnya cepat dan efisien dalam menjalankan kode JavaScript. Nah, untuk keunggulan dari Node.js ini adalah dia sangat populer dalam pengembangan aplikasi web, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan skalabilitas, seperti aplikasi real-time, misalnya chat atau game online. Keunggulan utama Node.js adalah kemampuannya untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan dengan menggunakan model pemrograman non-blocking atau asynchronous dan event-driven. Untuk fitur utamanya ada single-threaded non-blocking I/O, yaitu dapat memungkinkan pemrosesan asinkron yang efisien, ideal untuk aplikasi yang melibatkan banyak operasi I/O. Lalu ada Node Package Manager atau NPM, yang merupakan sebuah manajer paket yang memungkinkan pengembang untuk mengelola pustaka dan dependensi dengan mudah. Lalu ada Event Driven, yaitu berfokus pada event dan callback untuk menjalankan operasi yang membuatnya lebih responsif. Lalu ada cara instalasi dari Node.js. Sebenarnya sangat gampang. Kita tinggal ke webnya aja, yaitu nodejs.org, lalu kita download aja, tergantung versi. Kita pakai OS apa? Saya pakai Windows. Lalu kita pilih versi yang long term support untuk stabilitasnya. Lalu setelah selesai di-download, tinggal install dan ikuti panduan bawaan dari installernya. Untuk mencek instalasinya bisa dijalankan dengan node minv dan npm minv di terminal CMD. Lalu ada node REPL. REPL atau Read Eval Print Loop adalah alat interaktif untuk menjalankan perintah JavaScript langsung di terminal. REPL dapat digunakan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, kita bisa mengetik node di terminal untuk masuk ke mode REPL. Lalu tuliskan ekspresi JavaScript-nya seperti 2+2 dan tekan enter untuk hasilnya. Lalu REPL akan mengeluarkan dengan perintah exit atau Ctrl+C sebanyak 2 kali. Lalu ada setup dan package JSON init. Package JSON adalah file konfigurasi yang berisi metadata proyek Node.js. Sedangkan package JSON berfungsi untuk mendokumentasikan dependensi proyek dan menyediakan script untuk otomisasi tugas. Untuk cara membuatnya, kita bisa mengetikkan npm init atau npm init-y di terminal, lalu isi informasi seperti nama proyek, versi, deskripsi, entry point, dan lain sebagainya. Lalu, cara menjalankan file JavaScript. Nah, Node.js dapat mengeksekusi file JavaScript. Untuk langkah-langkahnya bisa sebagai berikut. Yang pertama, kita buat filenya dulu dengan ekstensi Node.js, misalnya app.js. Lalu tuliskan kode JavaScript di file tersebut, misalnya ada di contoh. Lalu kita jalankan dengan perintah node app.js. Lalu output akan ditampilkan di terminalnya. Lalu ada CommonJS Modules. Nah, CommonJS adalah standar modul bawaan dari Node.js yang menggunakan require dan modul export. Nah, CommonJS juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu kompatibilitasnya yang tinggi dengan ekosistem Node.js. Nah, untuk cara kerjanya bisa kita lihat di bawah ini.
Untuk import modulnya bisa dilihat ada sintaksnya. Nah, untuk ekspor fungsi atau datanya juga ada. Lalu ada ES modules. Nah, ES modules ini menggunakan sintaks modern import dan ekspor. ES module memiliki keunggulan yaitu standar global JavaScript yang kompatibel dengan browser. Untuk cara menggunakannya bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu ada HTTP module dan create server. Nah, HTTP modules memiliki tujuan untuk membangun server web dengan menggunakan modul bawaan HTTP. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Kita bisa mengimport modulnya, lalu kita membuat server, lalu jalankan node server.js, lalu bisa kita buka di localhost kita. Contohnya http localhost 2.3000. Lalu ada npm scripts. Nah, npm scripts ini dapat digunakan dengan cara menambahkan perintah di package JSON itu sebagai berikut. Lalu jalankan npm run start atau npm run dev di terminal. Lalu ada npm modules dan nodemon. Nah, npm modules ini dapat dipakai dengan cara menginstal modul seperti Lodash. Untuk caranya, kita bisa mengetikkan npm install Lodash, lalu gunakan di file JS-nya, contohnya ada di bawah. Nah, lalu untuk nodemon. Nodemon berfungsi untuk mengotomisasi reload server saat ada perubahan kode. Nodemon juga memiliki keunggulan yaitu dapat mempercepat pengembangan dengan refresh otomatis. Nodemon dapat diinstal dengan cara mengetikkan npm install -g di -g nodemon, lalu dijalankan dengan nodemon app.js. Lalu ada .gitignore files. Nah, file gitignore ini digunakan untuk mengecualikan file atau folder tertentu dari sistem kontrol versi Git. Nah, file ini digunakan dengan cara file ini berguna untuk melindungi file sensitif seperti .env atau node_modules dan mengurangi ukuran repository. File ini dapat digunakan dengan cara membuat file dengan format .gitignore dan tambahkan nama folder atau file yang ingin diabaikan. Untuk contoh penggunaannya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada environment variables atau .env. Nah, file env digunakan untuk menyimpan konfigurasi sensitif seperti API keys atau database credentials secara aman. File ini juga memiliki keuntungan dengan memisahkan konfigurasi dari kode. Cara kerja file ini adalah dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk contohnya, kita tinggal install paket .env-nya, lalu buat file .env-nya, lalu gunakan dengan sintaks seperti berikut. Lalu ada request object dan postman. Request object memuat informasi tentang permintaan HTTP. Contohnya adalah seperti request URL, request method, dan request headers. Sedangkan postman adalah alat untuk menguji API. Untuk langkah-langkah penggunaannya adalah dengan cara merequest di postman, yaitu bisa kita pakai get, post, atau put, atau delete. Lalu mengirimkan request tersebut ke endpoint API dan analisis responnya. Lalu ada simple routing and loading files. Nah, simple routing adalah cara untuk membuat rute berdasarkan URL. Untuk caranya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Nah, sedangkan loading files adalah cara untuk membaca file dengan modul fs. Untuk cara penggunaannya ada di bawah. Lalu di sini kita ada membuat API secara sederhana.
API memiliki keuntungan yaitu dapat memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. Dalam membuat sebuah API diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama kita tentukan dulu endpoint-nya. Contohnya ini ada eg API lalu users, lalu gunakan modul HTTP untuk menangani request ataupun respon. Lalu kembalikan datanya dalam format JSON. Untuk contohnya ada berikut. Lalu ada middleware. Middleware adalah fungsi yang dieksekusi di antara permintaan atau request dan response pada aplikasi Node.js. Middleware berfungsi untuk memproses data request sebelum mencapai endpoint yang memiliki keuntungan untuk mempermudah pengelolaan logika aplikasi seperti validasi ataupun autentikasi. Contoh penggunaannya ada di bawah ini. Lalu ada get request body for post. Nah, request body for post ini bertujuan untuk menangkap data dari body request post. Untuk cara penggunaannya, kita gunakan modul body parser atau fitur express bawaan. Lalu kita akses datanya dengan request.body. Lalu kita masuk ke beberapa contoh jenis modul. Yang pertama ada file system modul, path modul, OS modul, URL modul, dan juga crypto modul. Yang pertama ada file system modul yang berfungsi untuk mengelola file di server, seperti membaca, menulis, ataupun menghapus file. Untuk contohnya, yang pertama ada untuk membaca file, contohnya ada di bawah. Lalu ada juga untuk menulis file, contohnya juga di bawah. Lalu yang kedua ada path modul yang berfungsi untuk memanipulasi jalur file dan directory. Penggunaannya juga ada di bawah. Lalu ada OS modul yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sistem operasi. Contohnya tuh kita bisa melihat OS kita atau juga jumlah RAM-nya berapa. Lalu ada juga URL modul yang berfungsi untuk memanipulasi URL seperti parsing atau membangun URL baru. Lalu yang terakhir ada crypto modul yang berfungsi untuk melakukan operasi kriptografi seperti hashing dan enkripsi. Contohnya ada di bawah. Nah, selanjutnya ada emitting events. Event emitter adalah modul bawaan Node.js yang menyediakan mekanisme untuk membuat, mengelola, dan mendengarkan event custom. Modul ini mendasari banyak fitur di Node.js, termasuk server HTTP. Untuk dasar penggunaannya ada di bawah ini. Lalu yang terakhir ada proses objek. Nah, objek proses di Node.js ini adalah fitur global yang memberikan informasi tentang proses runtime aplikasi, seperti variabel lingkungan, yaitu proses.env contohnya, lalu ada argumen CLI dan penggunaan memori. Dan proses objek ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengelola lifecycle dengan event seperti exit. Sangat berguna untuk membuat aplikasi CLI karena untuk kita bisa mengakses konfigurasi dan juga memonitor sumber daya sistem. Untuk contoh penggunaannya ada di samping ya. Nah, mungkin cukup segitu hasil analisa dan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.